Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan demonstrasi kontekstual modul 11 Pemikiran Filosofis Ki Hajar Dewantara. Saya Arifinde, guru SMKN 1 Kuala Cenaku, CGP Angkatan 8 Kabupaten Indragiri Hulu. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama asli Raden Maswardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara terlahir dari keluarga Keraton Yogyakarta sebagai golongan ningrat. Beliau pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa sehingga hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang pertama, menuntun anak mencapai kodratnya. Selama proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak didik tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, diibaratkan peran pendidik seperti sumber energi positif bagi anak. Jika energi yang ditransfer oleh pendidik positif, maka yang diterima anak pun positif. Maka halnya Pak Petani yang merawat tanaman, baik atau tidaknya tergantung tangan atau perlakuan petani tersebut. Baik atau tidaknya perlakuan murid tergantung bagaimana pendidik mentransfer energinya. Selama proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kedua, pembelajaran yang berorientasi pada anak. Suatu proses pembelajaran yang digunakan untuk mengembangkan keaktifan peserta didik dalam suatu pemahaman konsep dan teori melalui aktivitas pengalaman di berbagai lingkungan belajarnya. Pembelajaran yang berorientasi aktivitas siswa ini membantu peserta didik agar bisa belajar kreatif sehingga dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat menunjang terbentuknya kepribadian yang mandiri. Peserta didik diberi kebebasan untuk berekspresi sesuai potensi dirinya sehingga tercapai kebahagiaan dalam belajar. Ketiga, trilogi kepemimpinan pendidikan. Trilogi kepemimpinan pendidikan yang disebut juga dengan semboyan trilogi pendidikan yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangkun Karso Tut Wuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ing Madya Mangun Karso artinya seorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tut Wuri Handayani, seorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Ing Ngarso Sung Tulodo menggambarkan situasi di mana seorang pendidik bukan hanya sebagai orang yang berjalan di depan, tetapi juga harus menjadi teladan bagi semua orang yang mengikutinya. Selain mendidik dan mentransfer ilmu, pendidik juga harus memberikan contoh kepada peserta didik mengenai hal yang diajarkannya. Ing Madya Mangun Karsa, Ing Madya artinya di tengah-tengah, Mangun Karsa artinya membangkitkan atau menggugah, dan Karsa artinya kemauan. Ing Madya Mangun Karsa maknanya seorang di tengah harus juga mampu melibatkan diri membangkitkan semangat. Hal ini erat kaitannya dengan kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama. Seorang pendidik berada di tengah-tengah orang didikannya untuk membangkitkan semangat. Tut Wuri Handayani berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat sehingga memiliki arti seorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Pendidik harus mampu memberikan kemerdekaan kepada peserta didik dengan perhatian sepenuhnya
untuk pendidik melalui tanggung jawab kepada peserta didik untuk memperlihatkan kemampuannya. Sebagai pendidik berdiri di belakang, memberi pengarahan bagaimana menumbuhkan dan merangsang setiap potensi yang dimiliki peserta didik. Nah, bagaimana penerapan filosofis Ki Hajar Dewantara bagi seorang guru? Bagi seorang guru, penerapan filosofis Ki Hajar Dewantara harus menjadi tauladan bagi peserta didik. Kemudian selalu membangun semangat motivasi dalam pembelajaran. Juga dalam proses pembelajaran memberikan dorongan bagi peserta didik. Nah, bagaimana demonstrasi hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Demonstrasi hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan cara memberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan pengetahuan dan karakter, dan kodrat zaman sesuai dengan pembelajaran abad 21. Apa tantangan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks kelas dan sekolah? Nah, tantangan yang kita hadapi sesuai konteks kelas dan sekolah, yang pertama, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Ketiga, memahami karakter anak dan memberikan pembelajaran sambil bermain karena kodrat anak adalah bermain. Demikianlah video ini kami sampaikan. Saya Arifin D, guru SMKN 1 Kuala Cenaku, CGB Angkatan 8 Kabupaten Indragiri Hulu. Jadikanlah guru disenangi anak, bukan guru yang dibenci anak. Terima kasih kepada pengajar praktik saya, Ibu Jaliarni SPD, dan Fasil Ahmad Pari MPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.